Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang seorang laki-laki yang dilamar seorang perempuan dalam tradisi Bugis Makassar, saya kira laki-laki ini perlu menegakkan harga diri. Harusnya keluarga laki-laki harusnya menolak. Kalau menurut saya ya, harusnya menolak bahwa apa kita tidak keliru? Kenapa perempuan yang mau melamar anak saya yang laki-laki? Nah, bagi seorang laki-laki juga harusnya dia harus punya harga diri. Dalam ini adalah siriknya ditegakkan. Begitu juga dari pihak perempuan, keluarga pihak perempuan yang melamar, saya merasa bahwa kalau dia melamar, apakah dia tidak siri-siri begitu? Dikatakan jalla kama. Hari ini, hari pada tanggal 22 hari Senin 2021 telah diadakan acara Mapatuada antara keluarga besar Haji Mira dan Haji Diana. Di mana kesepakatan dari acara Mapatuada ini disepakati bahwasanya uang panai sebesar 500 juta, gula pasir 500, terigu 5 sak, telur 200 rak, dan lain-lain bumbu makanan dan kue. Dan insya Allah itu nanti kesepakatan dari ini lagi. Pak Dewan bagaimana ini perempuan atau laki-laki? Nah ini juga sebenarnya barusan juga terjadi dalam barusan terjadi pihak perempuan yang menaikkan panai. Oh ya, perempuan yang menaikkan laki-laki, melamar laki-laki. Menurut persepsi saya sih dari aspek budaya dan tradisi Bugis Makassar, ini memang ya tanda kutip di luar aturan kita ya, karena seperti kita tahu bahwa orang Bugis Makassar itu adalah orang yang memegang tradisi dan juga sistem patrilineal, yaitu keturunan dari ayah. Dan secara turun-temurun tradisi lamar-melamar yaitu biasanya laki-laki yang melamar perempuan. Jadi berbeda dengan Minang, bahwa Minang itu perempuan yang melamar laki-laki karena memang mereka punya tradisi dan juga garis keturunannya adalah matrilineal, sehingga semua garis keturunan berasal dari ibu. Beda halnya dengan kita yang Bugis Makassar yang sudah lama ratusan tahun memegang tradisi ini. Biasanya kita perempuan Bugis Makassar selalu diikat dan juga ada seperti rambu-rambu di mana kita tidak bisa mengungkapkan secara langsung rasa cinta kita, rasa suka kita. Yang biasa mengungkapkannya adalah laki-laki, itu pun dengan cara yang tidak langsung. Ya, jadi kita punya tradisi siri-siri seperti itu. Jadi kita harus selalu menjaga siri napace. Tapi kalau kita melihat kondisi ini dan kasus ini, saya merasa bahwa ini melanggar tradisi Bugis Makassar yang selama ini kita warisi. Dan kalaupun mereka merasa bahwa itu hak mereka, saya kira kita tidak bisa kita tidak bisa menstopnya seperti itu, menghentikannya, karena itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Tapi kalau ditanya secara persepsi secara budaya, saya kira ini adalah melanggar budaya dan aturan kita selama ini bahwa laki-lakilah yang harus meminang perempuan. Nah, jadi kalau mau dilihat secara apakah nanti dampaknya negatif atau positif? Ya tergantung dari kita yang punya tradisi Bugis Makassar, apakah kita masih memegang tradisi atau tidak. Ya, jadi kalau misalnya nantinya dikatakan bahwa siapa tahu saja nanti ada yang mau mengikuti, saya kira itu tidak masalah. Tetapi apakah itu apakah siri-siri? Sekalipun kita sangat mencintai seorang laki-laki, kita ingin bermantu seorang laki-laki yang memang kita sangat kagumi, saya kira masih ada siri dalam diri kita. Itu persepsi saya. Masih ada siri. Masa sih kita yang harus menyatakan dan melamar, apalagi datang melamar seperti itu. Bagi saya sih saya mengatakannya dalam tanda kutip pelanggaran tradisi dan adat istiadat Bugis Makassar. Saya kira begitu. Iya, kalau sobat sama orang tuanya, bagi orang tuanya dia semua yang ngurus, minta uang sama orang tuanya, sopan dulu dengan baik minta uang, tidak kayak yang lain. Dari di situ saya
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terkait seorang anak muda yang dilamar dengan dana dari calon perempuannya atau orang tua dari perempuan yang membayarkan dia uang panainya, ya istilahnya seperti itu, atau uang maharnya sebesar 500 juta, itu sebenarnya bukan sesuatu yang asing di Indonesia ya. Karena adat-adat mereka, saudara-saudara kita di Padang ya, banyak yang seperti itu. Cuman mungkin kalau di Indonesia agak sedikit, di Makassar khususnya agak sedikit aneh, karena biasanya orang Makassar yang laki-lakinya lah yang kemudian mengeluarkan dana tersebut. Secara agama itu tidak dinamakan mahar. Kenapa? Karena mahar itu adalah pemberian dari seorang laki-laki kepada perempuannya. Ya, artinya orang laki-laki ini yang kemudian dia ingin menghalalkan sang wanita, maka dalam agama selain dia harus ada izin walinya, maka yang kedua adalah adanya mahar, sedekah. Makanya di zaman Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah berkali-kali tanya, kamu punya apa di rumah? Saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Pulang ke rumah, cari lagi, datang, saya nggak punya apa-apa, saya orang paling miskin. Sampai berkali-kali tanya, kemudian Rasulullah suruh pulang terakhir, lalu dia mengatakan, saya punya cincin dari besi. Kata Rasulullah, dengan itu kamu nikahi dia. Artinya pentingnya mahar itu ya. Juga dengan kisah yang lain, seorang sahabat gak punya apa-apa, lalu ditanya oleh Rasulullah SAW, kamu punya hafalan Quran gak? Kata Rasulullah, ya. Kata dia, saya punya, ya Rasulullah, saya punya hafalan Quran ini dan ini. Kata sahabat Rasulullah, saya hanya punya hafalan itu. Kata Rasulullah, saya nikahkan kamu dengan hafalan Quran kamu. Artinya mahar dalam agama itu penting. Siapa yang memberi mahar adalah pihak laki-laki. Maka meskipun ada dari perempuan yang kemudian orang tuanya mau anaknya dinikahi oleh laki-laki tertentu dan dia mengatakan, saya akan bayar kamu 500 juta, tolong nikahi putri saya. Itu sebenarnya bagian daripada penjagaan sebenarnya. Tidak masuk dalam kategori mahar secara agama. Karena mahar harus diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Terserah uang pihak laki-laki itu apakah dari orang tua dia atau hasil kerja keras dia, nggak ada masalah. Yang jelas dari pihak laki-laki, bahkan utang, saudara sekalian. Iya. Ini yang banyak yang salah paham anak-anak muda. Boleh nggak Ustaz saya menikah dengan uang utang? Saya pinjam temanku 5 juta, nanti saya ganti kalau saya cicil, kalau saya dengar kerja. Boleh ikhwan. Karena Nabi Musa menikahi putrinya Syuaib dengan utang. Tapi bukan utang uang, utang pekerjaan. Apa pekerjaannya? Dalam surah Al-Qasas, 8 hijaj, 8 tahun bekerja bersama Nabi Syuaib. Jadi dinikahkan. Ketika akad nikah, saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mahar 8 tahun nih kerja bersama saya, dibayar utang. Iya. Masya Allah. Jadi ini sesuatu yang perlu dipahami. Jadi jangan sampai kita tercampur dengan adat lalu kita lupa kembali kepada syariah. Ya, itu saja dari saya. Semoga yang mau menikah nanti dimudahkan oleh Allah. Para jomblo cepat-cepat menyelesaikan.